ketakutan. Ketika dia sakit, dia pengen dia mendapatkan pengobatan yang paling terbaik di dunia. Kalau seandainya rumah sakit bisa dibeli, dia beli untuk bisa menyelamatkan dirinya. Kalau seandainya nyawa ini bisa ditukar dengan cara dibeli, maka dia akan membeli orang. Itu sifat orang kaya. Ya. Nah, jadi kebahagiaan itu ketika dia di dunia dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Dia sholat tepat pada waktunya, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia bersedekah, dia berbagi, ya, dia membantu orang lain, dia tersenyum kepada orang lain, dia meminggirkan mara bahaya. Al-muhim dari kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian orang ini ketika hendak nyawanya dicabut oleh malaikatul maut, dia juga bahagia. Kenapa? Karena ada malaikat yang turun memberi ketakan kabar gembira kepada dirinya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun mengatakan kepada orang yang hendak dicabut nyawanya. Malaikat tadi mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah telah menjanjikan surga kepada diri. Maka ketika nyawanya dicabut oleh malaikatul maut, dia dalam keadaan tersenyum. Ya. Dicabut nyawanya, dia di dunia bahagia, dicabut nyawanya dalam keadaan bahagia, akan dipersulit oleh Allah, yaitu dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Karena dalam kuburan itu ada kehidupan, cuman kita nggak tahu. Di kuburan itu ada kehidupan, cuman kita nggak pernah mendengar, kita nggak pernah tahu. Kalau seandainya kita bisa mendengar teriakan, tangisan, jeritan mayit-mayit yang ada di kuburan, maka dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Lau ta'lamuna ma fi nafsi la dhahiktum qalilan la bakaitum katsira." Dia meniru ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda mengatakan demikian. "Lau ta'lamuna ma fi nafsi." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, apa yang diketahui oleh Rasulullah, yang diketahui oleh Rasulullah adalah azab kubur. Rasulullah bisa mendengar teriakan, jeritan, tangisan, rintihan, ratapan mayit-mayit yang ada dalam kuburan. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis di dunia ini. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dia mengatakan, dia melanjutkan, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian tidak akan menikmati istri-istri kalian di atas ranjang-ranjang kalian. Dan kalian tidak akan pernah pergi ke pasar-pasar kalian untuk kalian melakukan perniagaan. Lau ta'lamuna ma fi nafsi la dhahiktum qalilan la bakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa di dunia ini. Ya. Naam, cuman sayangnya kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah melihat, kita nggak pernah mendengar teriakan, tangisan, jeritan, rintihan, ratapan mayit-mayit yang ada di dalam kuburannya. Kalau seandainya semua tangisan, ratapan, rintihan, jeritan dari mayit ini bisa kita dengar, maka kita akan tinggalkan semua yang ada di dunia ini dan kita akan khusyuk beribadah kepada nikahi wanita, kita akan khusyuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena azab kubur itu ada. Kalau kita mengetahui dari azab kubur, maka kita akan banyak menangis setiap hari dan kita akan sedikit tertawa. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi, kita mengantarkan jenazah ke dalam kuburan, betapa banyak dari kita yang tertawa. Ngobrol sama temannya tertawa, kengingisan, ya. Sama temannya ngobrol sedikit tertawa, ada yang terima telepon, ngobrol sana, ngobrol bisnisnya dalam, sedangkan dia sedang menghadiri pemakaman jenazah. Memang sudut pandangnya berbeda. Sudut pandangnya seorang sahabat Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dengan sudut pandangnya kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah beda. Sahabat ketika melewat kuburan bisa nangis, pecah tangisan air matanya. Rasulullah ketika melihat jenazah mayit sedang dikuburkan, beliau menangis. Rasulullah menangis. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan, "Limithli hadza falna'mal ikhwani." Dalam situasi, posisi, kondisi semacam ini, wahai saudaraku,
hendaklah kalian bisa mengambil ibrah pelajaran dari sebuah jenazah. Rasulullah melihat jenazah, menangis. Sampai air matanya itu membasahi jenggotnya dan sampai membasahi tanah yang ada di bawahnya. Kalau kita melihat kuburan, biasa saja. Kita melihat orang sudah meninggal dunia, kita mengantarkan jenazah, kita menyolatin jenazah, biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa. Apa yang istimewa? Ya, tidak ada yang istimewa bagi seorang hamba di zaman sekarang ini ketika melihat jenazah. Nah, karena memang sudut pandangnya berbeda dengan mereka para sahabat. Nah, qala wa hadha Abu Darda kana yaqulu inna ashadda ma akhafu alayya nafsi yawm al-qiyamah an yuqalu li ya Aba Darda qad alimta fa kayfa amilta fabima alimta. وكان يقول لو تعلمون ما أنتم لأكون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على الشهوة ولا دخلتم بيتا ستذلون فيه وأخرجتم إلى السعدات تضربون صدوركم وتكونوا على أنفسكم ولو وددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. Abu Darda radhiyallahu anhu, dia dahulu mengatakan, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan, perkara yang paling aku takutkan atas diriku di hari kiamat, yaitu ketika dikatakan kepada diriku, wahai Abu Darda, wahai Abu Darda, qad alimta fa kaifa amilta fima alimta. Wahai Abu Darda, sesungguhnya engkau telah mengetahuinya, engkau telah memiliki ilmunya. Lalu bagaimana engkau mengamalkannya dari apa yang telah engkau ketahui? Perkara yang paling aku takutkan, kata Abu Darda, ketika di hari kiamat dikatakan kepada diriku, wahai Abu Darda, sesungguhnya engkau telah memiliki ilmu. Lalu bagaimana engkau praktekkan, engkau implementasikan ilmumu dari apa yang telah engkau ketahui? Wa kana yaqul, dahulu dia mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang akan terjadi setelah kematian, lama akaltum ta'aman ala syahwa. Kalau kalian mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, kalau seandainya mengetahui, tapi kenyataannya kita tidak mengetahui. Setelah kematian ini di alam kubur apa yang terjadi, tidak ada yang tahu. Abu Darda mengatakan, "Lau ta'lamuna antum la akuna ba'da al-maut lamma akaltum ta'aman 'ala syahwa." Kalau kalian mengetahui dari kematian itu, tentunya kalian tidak akan makan makanan dengan penuh dengan syahwat. Dan kalian tidak akan minum minuman dengan penuh dengan syahwat. Beda dengan kita, karena kita nggak pernah mengetahui apa yang terjadi dengan alam kubur. Kita masih bebas untuk makan di restoran, makan makanan yang enak, yang lezat. Kita kadang-kadang kongko-kongko di kafe-kafe untuk sekedar menikmatin secangkir kopi dengan kawan-kawan kita, dengan bercengkrama, dengan senda gurau, dengan apalah. Masih bisa kita di hari ini menikmatin perkara-perkara yang demikian. Kita minum secangkir kopi dengan penuh dengan syahwat. Kita memakan makanan, sepiring makanan, kita makannya dengan penuh syahwat. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dengan setelah kematian ini. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau kalian mengetahui dari apa yang akan terjadi setelah kematian, kalian tidak akan makan makanan penuh dengan syahwat dan kalian tidak akan minum minuman dengan syahwat. Wala dakhaltum baitan yastadilluna fihi, dan kalian tidak akan masuk ke rumah-rumah kalian
Kalian tidak akan masuk ke bilik kamar-kamar kalian dengan menyalakan AC-nya, dengan ruangan yang dingin, kemudian pakai selimut. Yastadilluna fi. Kalau seandainya tahu tentang setelah kematian itu, kita nggak akan enak-enakan di kamar selimutan pakai AC, nggak bakal. Ya, tidak bakalan kita seperti itu. Wala kharastum ila su'adati tadribuna sudurakum. Dan demikian pula kalian tidak akan keluar ke jalanan, ke pasar-pasar kalian untuk kalian melakukan perniagaan-perniagaan dan aktivitas yang lainnya. Wa tabkuna ala anfusikum. Kalian akan menangisi diri-diri kalian. Walau dattu anni syajara tu'addidu thumma tu'kal. Duhai kalau seandainya diriku, kata Abu Darda, aku cuman sekedar tanaman atau rerumputan yang aku cuma dimakan oleh binatang-binatang ternak. Ya. Wa tabkuna ala anfusikum. Dan kalian akan menangisi diri-diri kalian. Nah. Sehingga dikatakan oleh salah seorang a'immatus salaf dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah, dia mengatakan, ayuhan nas, ada tabkuna wa tanhuna baki hayatikum. Minal mauti talibahu, wal qabru baitahu, wal turabu firashuhu, wal dudu anisuhu. Fahuwa ma'a hadha yantadhiru fasa'il akbar, fakaifa yakunu haluhu. Dikatakan oleh Yazid Ar-Raqashi rahimahullah ta'ala, salah seorang a'immatus salaf, dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah. Wahai manusia, tidakkah kalian itu menangisi dan meratapi dari sisa kehidupan kalian? Dari kematian yang sedang meminta kepada kalian. Kuburan itu tempat tinggalnya. Tanah kuburan itu adalah ranjangnya. Dan cacing-cacing tanah itu adalah temannya di dalamnya. Dan dia dalam keadaan bagaimana dia di dalam atau setelahnya, tidak ada yang tahu. Fakaifa yakunu haluhu. Ya, Al-Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah ta'ala. Sehingga dia mengatakan kepada dirinya, waihak ya Yazid, man dzalladzi yusalli anka ba'dal maut? Man dzalladzi yasumu anka ba'dal maut? Man dzalladzi yataradda anka ba'dal maut? Min al-qabri, na'am, min al-mauti talibahu wal qabru baitahu, wat turabu firashuhu wad dudu anisuhu. Yazid Ar-Raqashi dia juga mengatakan kepada dirinya, celaka dirimu wahai Yazid. Siapakah yang akan menyolati dirimu setelah engkau wafat? Siapakah yang akan menggantikan puasamu setelah engkau wafat? Siapakah yang akan mendoakan mayitmu setelah engkau wafat? Ya. Nah, dia a'immatus salaf itu dia bercermin kepada dirinya, dia mengajak dialog kepada dirinya tentang perkara kematian. Waihak, celaka dirimu wahai Yazid. Siapakah yang akan menyolati dirimu? Jadi bapak-bapak sekalian, kalau punya atau kalau kita sendiri ya, kalau kita sendiri pesan sama keluarganya, berpesan-pesan. Bila perlu buat wasiat. Kalau saya meninggal dunia yang rumahnya di sekitar Masjid Ar-Riyadh, ya, pesan kepada keluarganya, kalau saya insya Allah meninggal dunia, karena semua bakal mati. Kalau saya meninggal dunia, saya minta tolong disolatkan di Masjid Ar-Riyadh. Nggak apa-apa. Ya. Karena Al-Imam Yazid Ar-Raqashi dia mengatakan kepada dirimu, waihaka ya Yazid, man dzalladzi yusalli anka ba'dal maut? Celaka dirimu wahai Yazid. Siapakah yang akan menyolati dirimu setelah engkau wafat? Menyolati jenazah ini butuh orang yang berkualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Lebih-lebih mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi cari masjid yang orang-orangnya di dalamnya mentauhidkan Allah. Itu akan menjadi syafaat dia. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang, terutama ahli warisnya. Ahli waris ini kalau bapaknya, keluarganya meninggal dunia, sholat di mana? Sholat di mana? Ini musola sebelah saja, atau di aula sebelah, seadanya sudah. Cepat-cepat.
Ini mayit ini dia sesungguhnya dia setelah dicabut nyawanya dia masih bisa berbicara kepada keluarganya, kepada ahli warisnya. Cuman ahli warisnya nggak tahu. Dikatakan oleh sang mayit ketika nyawa setelah dicabut, dia mengatakan kepada keluarganya, qaddimuni, ay asri'u bibil janazah. Tolong ahli warisku, istriku, anakku, tetanggaku, teman-temanku, tolong urus jenazahku dengan baik. Tolong percepat prosesi pemakamanku, urus jenazahku dengan baik. Ya, mayit itu dia berkata kepada keluarganya, cuman nggak ada yang dengar keluarganya. Qaddimuni ay asri'u bibil janazah. Tolong dong urus jenazahku dengan baik. Mandikan aku, kafani aku, solati aku, antarkan jenazahku dengan cepat. Ya. Jadi kalau ada keluarga atau kita sendiri, tulis wasiat. Jangan wasiatnya urusan harta. Wasiat ketika kita hendak wafat, walaupun kita belum mati, tulis wasiatnya. Kalau saya wafat yang rumahnya sekitar Depok sini, sekitar Masjid Arya, tulis. Tolong kalau bapak meninggal dunia, minta tolong anak-anakku, sholatkan di Masjid Arya. Tolong untuk DKI masjid, mereka yang ngurus jenazah kami. Jenazahnya bapak biar dimandikan oleh mereka, disolati mereka. Ya, karena ini bermanfaat bagi sang mayit. Manfaat. Jangan memberlakukan jenazah mayit itu dengan seenaknya. Kita cuma mau hartanya dari bapak kita, tapi ketika ngurus kematiannya kita nggak becus. Jadi ketika disolatkan di masjid yang mereka di dalamnya orang-orang mentauhidkan Allah, ada 50, 100 orang, ya katakan 100 orang ahli tauhid, dan itu ada beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari Muslim dari haditsnya Abdullah ibnu Abbas, haditsnya Abu Hurairah dan yang lainnya. Kalau mayit itu disolati oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, ada 100 orang, kurang lebih 100 orang ya, dia menyolati, yang semuanya berdoa kepada Allah. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, macam-macam ya. Didoakan dari doa jenazah. Kalau satu dari jamaah itu doanya dikabulkan oleh Allah, maka dosanya sang mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Dari jamaah yang menyolati. Makanya cari masjid yang di situ ada orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang dia menegakkan sunnah. Walaupun rumahnya jauh, katakan rumahnya di Bojongsari atau di mana yang jauh, ya di Pondok Petir, oh ada Masjid Aryat. Bawa ambulan ke Masjid Aryat. Ya. Jangan memberlakukan mayit itu tidak baik. Karena mereka itu sesungguhnya mereka itu bicara kepada keluarganya. Cuman keluarganya nggak dengar. Mereka mengatakan kepada anaknya, kepada ahli warisnya, qaddimuni. Tolong. Urus prosesi pemakamanku dengan cepat, dengan benar. Mandikan jenazahku, solati aku dengan baik dan benar dari orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, ini akan menjadi syafaat sang mayit. Tapi kalau ahli warisnya tidak bisa ngurus jenazah bapaknya dengan benar, wallahi miris. Tidak bisa ngurus jenazah saudaranya, miris. Kesian. Ya, karena doa ini akan bermanfaat bagi sang mayit. Ya, jadi jangan nunggu dari doanya keluarganya, dari ahli warisnya. Doa dari jamaah kaum muslimin ini juga dibutuhkan. Ya, maka demikianlah Al-Imam Yazid Ar-Raqashi mengatakan kepada dirinya, "Waihaka ya Yazid, man dzalladzi yusalli 'anka ba'dal maut? Man dzalladzi yasumu 'anka ba'dal maut? Man dzalladzi yataradda 'anka ba'dal maut?" Celaka dirimu wahai Yazid, siapakah yang akan menyolati dirimu setelah engkau wafat? Siapakah yang akan menggantikan puasamu setelah engkau wafat? Siapakah yang akan mendoakan dirimu setelah engkau wafat? Siapakah yang akan mendoakan dirimu setelah engkau wafat? Kalau anak-anaknya nggak bisa doa gimana? Istrinya nggak bisa doa gimana? Ya kita butuh doanya kaum muslimin. Butuh kita dari doanya kaum muslimin. Maka ketika ngurus jenazah, uruslah dengan baik, dengan rapi, dengan cepat, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah. Karena itu bermanfaat bagi sang mayit. Jadi sekali lagi, mohon pengertiannya,
mohon kesadarannya, mohon kerjasamanya bagi yang masih hidup ataupun keluarganya yang meninggal dunia. Tolong urus prosesi pemakaman jenazah dengan baik, sesuai dengan sunnah. Mayit itu butuh doa dari kaum muslimin, bukan butuh doa dari anaknya saja, tapi butuh doa dari kaum muslimin. Ya, sehingga jangan kita ala kadarnya ngurus jenazah ala kadarnya. Al-muhim syaratnya sudah terpenuhi, sudah selesai urusannya. Enggak. Tapi mayit ini dia itu hidup sebetulnya, cuman kita nggak tahu. Sehingga dikatakan tidak boleh kita menginjak-injak kuburan. Tidak boleh kita duduk di atas kuburan. Tidak boleh kita mau memindahkan, ya, kemudian masuk eskavator ya, untuk ngeruk tanah itu. Nggak boleh masuk kuburan diacak-acak. Tidak boleh kita mematahkan tulang belulang sang mayit, hukumnya haram. Kalau mau dipindahkan ya seperti orang hidup, karena mereka hidup. Digali pelan-pelan, jangan sampai kena tulangnya. Kalau mau dipindahkan, pindahkan dengan baik. Dikubur lagi dengan baik. Ya. Jangan kita memperlakukan mayit ini dengan tidak baik. Bukan artinya kita mau mengagungkan kuburannya, enggak. Tidak. Tapi kita mengambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh para sahabat dan oleh para a'immatus salaf. Urus jenazah itu dengan baik. Siapakah yang akan menyolatkan dirimu, siapakah yang akan menggantikan puasamu, siapakah yang akan mendoakan dirimu setelah engkau wafat. Ya, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, harus kita ini punya progress planning, bila perlu dari sekarang ditulis wasiat. Nggak apa-apa. Ya, karena para sahabat, para a'immatus salaf, Hudzaifah ibnul Yaman, dia mengatakan kepada keluarganya, "Ishtaru li thawbaini abyadaini fa innahuma lam yatrukali illa qalila." Hudzaifah ibnul Yaman dia mengatakan, "Tolong belikan aku 2 kain putih, yang mana 2 kain putih ini tidak akan pernah meninggalkan diriku kecuali sedikit saja." Dia pengen dibelikan kain kafan untuk diletakkan, untuk dia bisa melihat kain kafan, karena dia ingin karena dengan melihat kain kafan itu dia akan ingat kematiannya. Ya, jadi hal-hal semacam ini nggak apa-apa, karena Rasulullah juga mengatakan, "Aktsiru dzikri hadimil ladzat." Qalu wa ma dzikri hadimil ladzat ya Rasulullah? Al-maut. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan yang ada di dunia. Apa itu ya Rasulullah? Al-maut. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat kematian. Ya, supaya kita ini tidak ambisius dengan perkara dunia. Ya, kata Ali bin Abi Thalib tadi sudah kita sebutkan, "Ala wa inna dunya mudbirah." Ala wa inna dunya mudbira wal akhirah muqbila. Bahwasanya dunia itu akan kita tinggalkan di balik punggung kita, dan yang akan kita songsong di hadapan kita adalah akhirat kita. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jadi demikian ya. Kita harus bisa punya progress planning untuk kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kita ketika hendak sakratul maut, ketika kebahagiaan kita di alam kubur kita di yaumil qiyamah. Di progres yang rapi, di planning yang rapi, buat wasiat-wasiat yang buat kita bahagia. Ya. Tulis wasiatnya dari sekarang, walaupun kita masih umur 40 tulis. Ya. Nggak apa-apa, apalagi yang sudah umur 60. Mohon maaf ya. Karena Rasulullah SAW sudah memberi rambu-rambu. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Usia umatku, kata Rasulullah, rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Jadi yang usia 60, apalagi sudah 70, ya sudah memang sudah waktunya. Ya. Sudah waktunya, ya sudah, mempersiapkan diri aja baik-baik untuk kita menjadi orang yang berbahagia, bahagia ketika di dunia, bahagia ketika sakaratul maut, bahagia ketika alam kubur, bahagia di yaumil qiyamah. Udah itu saja progres kita. Nggak perlu muluk-muluk mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi lurah, camat dan sebagainya. Untuk apa? Karena sebentar lagi kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri, kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Naktafi ila hadzal qadar, ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.